Dari asal katanya sendiri audacious, yaitu audax tuh nekat gitu. Terus tahun ini ya kami kembali ke Jogja, karena Jogja tuh udah tempatnya bersepeda ya, udah paling seru lah. Rutenya banyak, ada gunung, ada macam-macam lah, tanjakan, flat, kualitas jalannya juga bagus dan macam-macam. Terus semua sepeda bisa ikut, nggak dibatasi mau atlet atau yang non atlet, yang penting dia sehat dan di atas 18 tahun. Tanpa bantuan, unsupported, just right. Nama saya Heidi, saya ibu rumah tangga, saya punya anak 2, dan saya punya usaha di retail, khususnya baju anak-anak. Saya punya waktu lumayan banyak untuk waktu luang, jadi saya lumayan suka olahraga. Saya sebenarnya start olahraga dari lari. 1 tahun kemudian saya ikut maraton di Chicago. Dari situ saya coba olahraga lain karena kayaknya saya pengen ada variasi. Jadi saya coba olahraga renang dan sepeda. Dan karena saya suka sepedanya lebih ke yang cari yang nanjak-nanjak gitu. Jadi saya putusin untuk coba ikut Audax. Persiapan Audax tentunya berbeda dengan balapan atau kompetisi race, di mana Audax itu adalah long ride. Jadi sebaiknya perbanyak latihan jarak jauh atau long ride. Idealnya itu sebulan sebelum event. Jadi kita ada latihan-latihan jarak jauh untuk memastikan kita siap untuk mengikuti event tersebut. Apabila tidak memungkinkan, kita bisa mensiasati dengan latihan di sepeda statik dengan program-program yang disesuaikan untuk membangun endurance, ketahanan, dan kekuatan, serta memastikan badan kita fit dan siap untuk bersepeda dengan jarak dan jangka yang lama. H-1 sebelum start ada pengambilan starter kit di area start di Jogja National Museum. Sepeda sih banyak yang kumpul macam-macam, dari yang pertama kali ikut, dari yang udah kedua kali atau yang udah keseringan disiksa, udah pasti dia sering ikut. Sepedanya juga macam-macam, ada yang road bike, ada yang sepeda lipat, pokoknya segala macam sepeda pasti ada. Dan ada juga yang newbie atau yang pertama kali ikut, karena biasanya mereka ngelihat event Audax yang sebelumnya, Jogja yang sebelumnya, tertarik gitu, karena kebanyakan lewat rute pemandangan yang ya Jogja udah pasti cakep lah, pasti syahdu istilahnya gitu, dan plus kulinernya kalau di Jogja, dan bisa sekalian liburan gitu. Pertama kali ikut 200 event Audax, katanya tanjakannya mantep. Grogi. Ini 600 kedua aku. Yang tahun lalu kan DNF. Semoga yang kali ini bisa finish ya. Doakan. Aku udah pernah ikut yang 200 dan 300. Sekarang aku baru pertama kalinya ikut yang 600. Semoga semesta gak rewel dan aku bisa finish under COT. Saat di hari H, kita mulai jam 5
Itu diawali dari yang rute 600 kilo, itu dia start duluan atau dia berkumpul duluan. Habis itu yang 200 kilo di tempat area start juga kami siapkan makanan atau kebutuhan misalnya di medik juga ada, walaupun kami bilangnya itu unsupported, cuman ya kami semaksimal mungkin bisa menyiapkan apa yang mereka butuhkan lah. Malam tidurnya nyenyak, walaupun kebangun sedikit, tapi yang penting tidurnya cukup. Soalnya penting banget buat hari ini ya, jadi Perasaannya biasa aja, alhamdulillah nggak nervous, excited banget karena pertama. Dua 200 tuh COT-nya cut off time-nya itu 13,5 jam. 13,5 jam itu diambil pakai average kira-kira 13 km per jam lah. 50 km pertama biasanya peserta tuh suka nafsu gitu, jalan ngeliat ketemu jalanan yang flat, sikat gitu, ngebut gitu. Padahal yang sebenarnya kalau endurance atau long distance itu harus di manage, ke bawah pelotonan gitu. Jadi suka 50 km pertama tuh suka di gas gitu. Padahal kalau ngelihat jalanannya ya atau konturnya ya mungkin jangan dikebut dari awal, bisa ambiar. Ketemu jalan flat, cuaca biasanya pagi-pagi masih enak, pemandangannya bagus, enak tuh. Padahal sih biasanya ya tiba-tiba ketemu jalanan yang mengejutkan ya. Ketemu tembok lah istilahnya kalau kata anak-anak sepeda. Siapa sih ini? Di tanjakan sebelum checkpoint 1 kilometer 30-an, saya lebih pilih buat nuntun karena di depan masih banyak tanjakan. masih jauh soalnya. Checkpoint pertama, biasanya tuh checkpoint pertama tuh checkpoint yang paling rame, pakai minimarket atau local market. Ya kami inginnya berkolaborasi bantu local people atau orang-orang UMKM. Jadi mereka juga biasanya dagangannya pasti habis lah kalau di CP1.
Saya nggak ngerti kenapa tanjakannya nggak habis-habis. Ini di kilometer 80-an, gradien sekitar 20-an. Cuacanya panas banget. Kita semua udah berdoa supaya cerah. Kemarin sih ya, tapi ternyata kok jadinya cerah banget. Men, berat men. Nih tembok nih bukan tanjakan. Rasio mentok. Ampun DJ. Yo. Panggang itu sih sebenarnya banyak jalannya, ada yang lewat sini, ada yang lewat sana gitu. Jadi ada yang, nah yang kami pilih ini kebetulan yang paling, salah satu yang paling mudah. Nggak mudah juga sih. Di segmen ini tuh biasanya kelihatan tuh orang-orang yang disupport mobil. Itu kelihatan deh kalau yang disupport karena tiba-tiba mobilnya kok banyak dan keren-keren ya. Di arah tanjakan Panggang itu yang biasanya nggak ada ya. Cuman bawa satu. Iya. Kecil gini. Iya. Kamu sini dulu. Kamu nggak sok gitu deh. Di sini parkir ya, parkir dulu. Nggak usah sok kuat udah. Kita di sini sama. Ini nggak kuat. Nggak bisa kuat, nggak mau kuat. Tadi udah sok kuat. Belum kita gitu nggak usah kuat. Nggak usah sok kuat parkir sini. Gua kenal marketing. Istirahat nih sama. Ampun kak. Berminggal. Tanjakannya luar biasa, kacau. Ini sih parah sih, lebih dari KM0 kan. Sadis. Jadi tanjakannya belum setengahnya, masih panjang, masih 3,83 kilo lagi tanjakannya doang. Aduh. Orang-orang pada suka banget turunan karena mereka bisa ngebut dan melepas penat abis tanjakan yang dipanggang. Tapi buat saya justru takut banget turunan karena handling dan gak jago ngerem.
Checkpoint 2 masih 100 kilo lagi. Tadi lumayan tanjakannya, tanjakan maut. Tapi alhamdulillah udah kelar 100 lagi. Anehnya tuh ya, peserta Audax itu ikut lagi, jadi udah di warning tuh biasanya kalau sama teman-teman yang kenal, teman ikut serius mau ikut Audax, awas ketagihan. Saya dari Pasuruan gitu ya, saya ikut Audax ini yang ketiga kali gitu ya. Yang pertama di Bekasi, yang kedua di Bali kemarin 400, hari ini di Jogja gitu ya, yang saya ambil 200 gitu ya. Jadi apa ya, suka aja gitu ya ikut Audax. Maunya sih di Jogja ini nggak ketemu jalanan macet ya. Ya, atau jalanan rusak gitu. Soalnya Jawa Tengah dan DIY itu terkenal jalanannya mulus ya. Kacau banget tadi mobil tadi. Udah dilewatin semua dan akhirnya sampai juga di puncak. Lihat tuh tanjakannya, hasil dari tanjakannya. Cakep ya? Udah selesai kan emang tanjakannya? 3/4 rute tuh ya lumayan ya. Baru berasa tuh capeknya, habisnya setelah ketemu tembok-tembok derita, kena panas. CP3 tuh sangat menentukan ya. Karena mental udah habis ya. Biasanya gitu. Kilometer 150 saya udah terpikir untuk stop. Sebenarnya jarak terdekat dari checkpoint 3 ini ke finish point hanya sekitar 5 km. Tapi kita harus ride lagi 50 km ke arah Bantul sebelum kembali ke finish point. Hari sudah mulai gelap, lampu belakang sepeda sudah mati, tangan saya udah sakit. Bukan kaki saya yang masalah sebenarnya, cuman mental saya udah mulai masalah. Saya lihat semua orang di sekitar juga sudah lelah. Setiap lampu merah yang saya lalui, saya hanya berpikir berapa lama lagi, berapa jauh lagi. Saya hanya mau sampai ke finish point. Sampai di finish point, suasana sangat meriah. Musik terdengar sangat keras. Namun saya hanya bisa diam. Karena saya masih belum percaya kalau akhirnya saya bisa finish. Ternyata saya finish 14 jam lewat 10 menit. Saya terlambat 40 menit dari cut off time. Namun begitu, saya merasa sangat lega. Saya sudah melewati 200 km, jarak terjauh yang saya pernah tempuh selama ini. Dan saya juga sangat lega melihat teman saya Astari yang tadi sempat terpisah
dia berhasil mencapai finish dengan selamat. Di finish ini saya hanya bisa berpikir mungkin ini Audax pertama dan terakhir saya. Saya sudah finish. Rasanya untuk sementara saya tidak ingin melihat sepeda saya dulu. Namun dalam hati saya yakin ini hanya permulaan. Saya bersyukur atas kesempatan menjelajah kota Jogja ini dengan bersepeda. Walaupun sejak awal sudah diingatkan kalau ini bukan goes tamasya, tapi saya merasa Audax ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Sebelum start, H-1 pengambilan sorry Mbak. Belum Mbak. Coba Mbak pertanyakan keberadaan di sini Mbak, ngapain Mbak? Aku nggak ngerti aku ngapain di sini. Akhirnya Ketemu juga. ketemu juga. Ini kelompok nyasar. Biasa. Malaman. Poinnya adalah bagaimana kita ngelewatin COT.